Tanda hati mati apa? Udah gak mau terima nasihat. Hati yang mati itu abang kakak, karena Allah yang kunci. Saya ulang ya. Hati yang mati karena Allah yang kunci. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Ngeri-ngeri sedap gitu. Aku mohon dengan segala kasih sayangmu, jangan tinggalkan aku dalam kelemahan imanku. Fala tatrukni fi du'fi imani. Siapapun yang bikin ini, saya tidak tahu siapa yang pertama kali buat. Jazakumullah ahsanal jaza. Tapi postingan ini bagi saya dalam, apalagi ya sejatinya memang kalau dipikir-pikir ya, mana ada Allah ninggalkan hamba ya kan? Mungkin tidak Tuhan meninggalkan hambanya? Tidak mungkin. Yang terjadi adalah hambanya kan yang sok sibuk terus meninggal. Kan dosa tuh ada BHH bang kakak, dosa badan, dosa harta, dosa hati. Ya kalau level-level pemula dosanya badan memang, maksiat, zina, ya. Kalau anak-anak muda tuh ya gitulah maksiatnya, pacaran. Nanti udah punya harta, maksiatnya beda lagi. Ada syuh, ada bakhil. Maksiatnya itu di harta. Makin tua nambah ilmu, nambah amal soleh, ya rajin tahajud, rajin duha. Maksiatnya hati. Ana ini masya Allah memang. Apa? Ana ini masya Allah. Tidak ada orang-orang yang soleh kayak Ana ini. Iblis tuh dengar tuh, astagfirullahaladzim kata iblis. Apa? Iblis bilang apa? Astagfirullahaladzim. Aku tidak senarsis ini kata iblis. Berkali-kali aku jatuh dalam dosa yang sama. Dosa hati. Seram ya bang kakak ya dosa hati itu. Karena kalau merasa diri lebih baik itu, iblis memang gurunya. Ada orang ketika diuji harta tuh lolos, diuji ilmu lolos, diuji jabatan lolos. Begitu diuji dengan amal soleh, dia sudah ngerasa istiqomah dalam beramal soleh, lalu dia bilang, kayaknya memang saya lah yang lebih. Dosa hati, hati yang lalai, hati yang tidak ngerasa la yash'urun, itu juga menyeramkan abang kakak. Tanda hati mati apa? Udah tidak mau terima nasihat. Tanda hati mati apa? Akulah yang paling benar. Tanda hati mati apa? Ya santai aja lah, ngapain mikirkan. Kalimatnya tuh gitu, mirip-mirip. Ngapain sih mikirkan omongan orang, santai aja. Tapi itu menggunakan kalimat ngapain mikirkan omongan orang tuh tidak pada tempatnya. Jangan mikirkan omongan orang tuh pada saat orang itu mencaci maki, memfitnah, menyampaikan hal yang tidak benar. Itu baru pas tuh bilang jangan mikirkan omongan orang. Tapi kalau kau berzina, pacaran, ngomong sama laki-laki yang bukan mahram, kau ngomong sama perempuan yang bukan mahram, bersentuhan, terus orang bilang, bang jangan sentuhan. Ngapain sih ngomong apa? Mikirkan omongan orang. Itulah yang bengak-bengak ubi tuh. Contoh ya kakak-kakak nih di belakang udah punya suami, terus masih gitu cipika-cipiki sama suami orang. Itu benar atau salah? Terus ada yang bilang, kak jangan sentuhan kak, itu bukan mahram kak. Ngapain sih dengarkan omongan orang? Anjing menggonggong kafilah berlalu, kau anjingnya. Abang kakak, hati yang mati itu abang kakak, karena Allah yang kunci. Saya ulang ya, hati yang mati karena Allah yang kunci. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, semoga Allah jaga hati kita bang kakak. Nah, di mana jebakan yang paling berbahaya ya man? Pada saat kita sudah baik. Pada saat kita sudah soleh. Tahajudnya 2,5 rakaat gitu. Mana ada yang 2,5, yang lain tuh 2 rakaat. Jadi saya ulang ya, hati yang mati karena Allah yang kunci. Bahasa kunci dalam bahasa Arab apa disebutnya? Khotamallah, di lock gini, krek gitu. Ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, tapi ada antivirusnya. Kan gini, hati mati karena Allah yang kunci. Khotamallahu ala qulubihim, langsung hati yang di lock. Apa kata Rasulullah? Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau benar, benar semua. Kalau rusak, rusak semua. Nah, yang di lock hati, habislah. Mana bisa mata ngelihat, telinga tidak mungkin bisa dengar. Makanya banyak suami tidak bisa dinasihatin istri, istri tidak bisa dinasihatin suami. Karena yang di lock hati, na'udzubillahi min dzalik. Hati mati karena Allah yang kunci. Namanya kena kunci ya bang kakak. Kunci yang pegang Allah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi masya Allahnya ya, saya tuh nanti kita buka ayatnya. Ada kalimat tadi tuh bagus sekali gitu.
Ini menurut saya antivirus. Hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Terima kasih untuk yang sudah bikin tulisan ini, dan saya ngerasa ini pas betul dengan saya gitu. Gue banget gitu. Ayo baca, hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Baik sekali Allah tuh ya. Kalaulah dosa tuh jadi penghalang doa gitu. Kalaulah dosa jadi penghalang doa, terus apa lagi lah mau kita harapkan hidup di dunia ini. Saya pas baca ini ya Bang Kakak mikirnya gini, oh iya, ini salah satu alasan aku harus bertahan hidup tuh ini. Karena Allah masih dengar doaku. Walaupun aku enggak tahu mau dikabulkan bila, apakah ditunda, apa kan gini, Abang Kakak masih ingat enggak? Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. Masih ingat enggak? Satu, apa? Dikabulkan sesuai dengan permintaan. Itu berarti taufik, ya kan? Ya Allah aku pengen nikah, ya Allah perempuan jodohnya, ya Allah perempuan, ya Allah dapat betul istri. Itu namanya taufik. Dua, apa? Ditunda. Apa yang kedua? Allah mengabulkan doa dengan cara ditunda. Yu'ajjalu ila ajali musamma. Berapa lama ayaman? Hanya Allah yang tahu berapa lama itu ditundanya. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau mungkin zaman kita tidak diwujudkan, tahu-tahu Allah kabulkannya di zaman anak kita. Abang Kakak ingat Allah ngabulkan doa dengan 3 cara? 1, dikabulkan sesuai permintaan. 2, ditunda sampai batas waktu yang Allah tentukan. Bukan kita yang tentukannya, Allah yang tentukan. 3, ini yang paling enak, paling suka, yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Diganti dengan yang lebih baik. Hal terindah, yuk baca lagi. Hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Jadi Abang Kakak pagi hari ini Ayaman pesan betul sama Abang Kakak, jangan pernah berhenti berdoa. Tanda hati kita masih hidup, belum dikunci sama Allah. Tanda hati belum mati adalah kita masih berdoa tanpa henti. Tanda hati belum mati, kita berdoa tanpa henti. Abang Kakak mau tahajud berat, waktu terbatas. Abang Kakak mau duha cuma waktu pagi. Abang Kakak mau ke raudhah 10 menit dibatasi sama askar. Tapi Abang Kakak mau berdoa kapanpun dimanapun, tak ada batas waktu. Saya ulang sekali lagi. Tanda hati belum mati adalah kita berdoa tanpa henti. Berdoa tanpa henti itu artinya Bang Kakak masih ada sandaran kita, masih ada tempat kita nyantol, masih ada tempat kita berharap kepada zat yang maha kuat, maha hebat. Bikinkan posternya tuh, tanda hati belum mati adalah kita berdoa tanpa henti. Nggak boleh bilang percuma Bang Kakak, percuma aja berdoa Ustaz, doa yang kemarin yang belum dikabulkan. Jangan ngomong gitu. Tanda hati belum mati adalah kita berdoa tanpa henti. Apa artinya berdoa tanpa henti itu? Kita masih tahu Allah masih ada gitu. Oke, aku sekarang ini lagi di bawah, tapi kan ini sementara. Besok lusa bisa aja Allah angkat derajatku dengan sangat cepat, dengan sangat mudah. Hari ini aku memang punya utang, tapi nanti utangku lunas kok. Kan ada Allah. Itulah husnuzon, sangka baik di balik. Nih Abang Kakak telinganya dengar SMK, kakinya berjalan, ya kan? Terus mungkin tangan lagi koordinasi sama grup sambil ibadah, sambil ngurus bisnis. Masya Allah luar biasa. Selipkan dalam lisan itu sambil berdoa, ya Allah berkahi rezeki hamba, berkahi bisnis hamba ini, berkahi tubuh hamba ini, ya Allah sembuhkan segala penyakit. Itulah enaknya berdoa tuh Abang Kakak. Maka tadi pas saya baca ini, makasih sekali lagi untuk siapapun yang bikin ini. Saya tidak tahu siapa yang buat. Saya mungkin minta maaf kalau comot atau ngambil ini di SMK ya. Tapi saya doakan yang bikin ini jadi amal jariah buat beliau gitu. Siapapun dia orangnya. Hal terindah yang pernah aku lakukan adalah aku berdoa walaupun aku seorang pendosa. Maka tambahan tadi dari saya, tanda hati belum mati adalah kita berdoa tanpa
tanpa henti. Apapun boleh minta sama Allah. Enaknya minta sama Allah tuh makin diminta makin suka Allah. Ya Allah, tutup aib-aib saya ya Allah. Ya Allah, buang kebiasaan-kebiasaan buruk saya ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati saya, masih banyak munafiknya, hasadnya, irinya, dengki. Ya Allah, buang penyakit dendam dalam diri saya. Pakai bahasa Indonesia gitu Abang Kakak boleh. Tanda hati belum mati adalah kita berdoa tanpa henti. Masya Allah. Abang Kakak praktekkan habis ini. Berdoalah, cari apa bahasa gini, kata-kata yang enak di hati. Kalau kata orang Jawa tuh resep gitu. Apa resep tuh bahasa apa? Resep di hati itu Jawa ya Mas? Bahasa Jawa kan? Maksudnya apa resep itu? Merasuk. Kalau bahasa Pontianaknya apa ya? Terasa di hati ya gitu. Abang Kakak pilihlah kata-kata yang Abang Kakak tuh enak gitu, pas gitu, sesuai dengan ini gitu. Ya salah satunya tadi saya bilang, ya Allah, jangan matikan hati saya, hidupkan hati saya Allah. Nah, maka tanda terus berdoa Abang Kakak ya, terus bersangka baik Abang Kakak, Allah kabulkan doa kita dengan 3 cara. 1, dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. 2, ditunda sampai batas waktu yang Allah lebih tahu daripada kita. Yang ketiga yang menurut saya itu paling keren, saya paling suka yang ketiga. Apa? Diganti dengan yang lebih baik. Kita mintanya 2 Mas Agung, Allah kasihnya 10. Nah, itulah tanda Allah tuh maha baik, maha hebat. Tapi kita tidak boleh berhenti berdoa. Apa? Kita tidak boleh berhenti berdoa. Saya berdoa di hari Ahad ini Abang Kakak tetap semangat, istiqomah, badan sehat, rezekinya banyak, berkah berlimpah, dikasih keberkahan rezeki. Apa? Keberkahan rezeki itu banyak, halal, taat, ingat, dekat. Mantap. Jadi insya Allah bisa jadi pegangan. Posternya insya Allah di share di grup ya.